Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arifa Kurratu Aina, NIM 22040450265, kelas Bimbingan dan Konseling 1A Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendekatan metode dan strategi pelayanan, bimbingan, dan konseling. Jadi, inilah materi yang saya akan bahas. Yang pertama, pendekatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, metode bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, strategi pelayanan, bimbingan, dan konseling. Sebelum memulai materi pertama, ada kalanya kita harus mengetahui apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Materi yang pertama, pendekatan bimbingan dan konseling. Menurut Syamsud dan Juntika 2005, pendekatan bimbingan dan konseling ada 4 macam, yaitu 1. Pendekatan krisis, 2. Pendekatan remedial, 3. Pendekatan perkembangan, dan yang keempat, pendekatan preventif. Nah, yang pertama yaitu pendekatan krisis, merupakan pendekatan pemberian layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada adanya masalah yang dialami siswa. Pendekatan ini dilakukan apabila ditemukan adanya suatu masalah yang krisis yang harus segera ditanggulangi, dan guru bertindak membantu anak yang menghadapi masalah tersebut untuk menyelesaikannya. Kedua, pendekatan remedial. Dalam pendekatan remedial, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya penyembuhan atau perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditampakkan anak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Yang ketiga, pendekatan perkembangan merupakan pendekatan pemberian layanan bimbingan dan konseling yang menekankan pada identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang diperlukan siswa agar berhasil dalam kehidupan akademik, karir, pribadi, dan sosial. Yang keempat, pendekatan preventif merupakan pendekatan pemberian layanan bimbingan dan konseling yang menekankan pada pencegahan terjadinya masalah-masalah yang mungkin akan dialami oleh siswa tersebut. Materi selanjutnya, metode bimbingan dan konseling. Metode merupakan suatu jalur atau jalan yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan. Karena kata metode berasal dari meta, berarti melalui, dan hodos berarti jalan. Dalam bimbingan dan konseling bisa dikatakan sebagai suatu cara tertentu yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Secara umum ada 2 metode dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, metode bimbingan kelompok atau group guidance, kedua, metode bimbingan individual atau individual guidance. Baik, yang pertama yaitu metode bimbingan kelompok atau group guidance. Terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, program homeroom. Yang kedua, karya wisata. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, kegiatan kelompok. Yang kelima, organisasi siswa. Yang keenam, sosiodrama. Yang ketujuh, psikodrama. Dan yang terakhir, 8, pengajaran remedial. Baik, penjelasan yang pertama, program homeroom. Program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah, sehingga tercipta kondisi yang bebas dan menyenangkan. Dengan kondisi tersebut, siswa dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah, sehingga timbul suasana keakraban. Tujuan utama program ini adalah agar guru dapat mengenal siswanya secara lebih dekat, sehingga dapat membantunya secara efisien. Yang kedua, karya wisata. Karya wisata dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta mengembangkan bakat dan cita-cita. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu acara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan diskusi, siswa diberi peran-peran tentu seperti pemimpin diskusi dan notulis, dan siswa lain menjadi peserta atau anggota.
Yang keempat, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok dapat menjadi suatu teknik yang baik dalam bimbingan, karena kelompok memberikan kesempatan kepada individu atau para siswa untuk berpartisipasi secara baik. Banyak kegiatan tertentu yang lebih berhasil apabila dilakukan secara berkelompok. Melalui kegiatan kelompok dapat mengembangkan bakat dan menyalurkan dorongan-dorongan tertentu. Yang kelima, organisasi siswa. Organisasi siswa khususnya di lingkungan sekolah dan di madrasah dapat menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi siswa, banyak masalah-masalah siswa yang baik, sifatnya individual maupun kelompok dapat dipecahkan. Melalui organisasi siswa, para siswa memperoleh kesempatan mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Mengaktifkan siswa dalam organisasi siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan memupuk rasa tanggung jawab serta harga diri seorang siswa. Yang keenam, sosiodrama. Sosiodrama merupakan suatu cara membantu memecahkan masalah siswa melalui drama sesuai namanya. Masalah-masalah yang didramakan adalah masalah-masalah sosial. Metode ini dilakukan melalui kegiatan bermain peran. Di dalam sosiodrama, individu akan memerankan suatu peran tertentu dari suatu situasi masalah sosial. Yang ketujuh, psikodrama. Hampir sama dengan sosiodrama, psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama. Bedanya adalah masalah yang didramakan dalam sosiodrama yang didramakan adalah masalah-masalah sosial. Sedangkan psikodrama yang didramakan adalah masalah-masalah psikis yang dialami individu. Yang kedelapan, pengajaran remedial. Pengajaran remedial atau remedial teaching merupakan suatu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapinya. Pengajaran remedial merupakan salah satu teknik pemberian bimbingan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, tergantung kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Baik, metode selanjutnya metode bimbingan individual atau individual guidance. Yang pertama, konseling direktif atau directive counseling. Konseling yang menggunakan metode ini dalam prosesnya yang aktif atau paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Yang kedua, konseling non-direktif atau non-directive counseling. Seperti telah disebutkan di atas, konseling non-direktif atau konseling yang berpusat pada siswa muncul akibat kritik terhadap konseling direktif atau konseling berpusat pada konselor. Yang ketiga yaitu konseling eklektif atau eclective counseling. Penerapan metode dalam konseling ini adalah dalam keadaan tertentu, konselor menasehati dan mengarahkan konseli atau siswa sesuai dengan masalahnya. Dan dalam keadaan yang lain, konselor memberikan kebebasan kepada konseli atau siswa untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkan saja. Materi selanjutnya, strategi pelayanan, bimbingan, dan konseling. Apa itu strategi? Minberg dan Waters 1983 juga Juntika 2005 mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan. Seterusnya, Juntika 2005 menambahkan bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan diterapkan secara sengaja untuk melakukan aktivitas atau tindakan. Strategi layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan adalah layanan dasar berupa kegiatan asesmen, kebutuhan layanan, bimbingan klaksikal, bimbingan kelompok, dan penggunaan media inovatif. Layanan responsif berupa konseling kelompok dan konseling individu, serta layanan dukungan sistem berupa kolaborasi pada peserta didik dalam lingkungan sekolah. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.